Anchor. I own this shit all week. This beats for all my freaks. We're running on no sleep. So line the shots up because this party's jump. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 hari ini ingin membahas materi tentang teks cerita sejarah. Yuk simak pembahasannya. Nah, apa sih pengertian teks cerita sejarah itu? Pengertiannya yaitu, teks cerita sejarah adalah teks yang menjelaskan atau menceritakan suatu peristiwa atau kejadian di masa lalu yang memiliki nilai sejarah. Nah, apa sih ciri-ciri teks cerita sejarah itu? Yang pertama, berbentuk cerita ulang atau recount. Yang kedua, menyajikan fakta, atau seorang penulis mengambil sebuah fakta untuk membuat sebuah cerita. Yang ketiga, ada kronologi, yaitu berupa urutan cerita yang runtun. Poin keempat yaitu menyajikan cerita dari masa lalu, sedangkan poin kelima itu berdasarkan imajinasi pengarang. Kita lanjutkan ke fungsi teks cerita sejarah. Yang pertama, fungsi rekreatif. Sebagai sarana rekreatif kepada pembaca, pembaca dapat merasa terhibur dengan membaca jalinan cerita dalam teks sejarah. Yang kedua, fungsi inspiratif. Memberikan inspirasi untuk menemukan ide-ide kreatif kepada pembaca. Inspirasi tersebut dapat dibaca dengan cara menyimpulkan amanat dalam teks cerita sejarah. Yang ketiga, fungsi instruktif. Dapat digunakan sebagai salah satu alat bantu dalam pembelajaran. Teks cerita sejarah dapat merekonstruksi sejarah dengan sudut pandang yang berbeda. Dan yang terakhir, fungsi edukatif. Untuk memberi pelajaran kehidupan bagi manusia. Pembaca dapat mengambil teladan dan perilaku atau watak tokoh dalam teks cerita sejarah. Pembaca dapat menerapkan pelajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana sih contoh teks cerita sejarah itu? Nah, ayo kita bahas berdasarkan ciri-ciri yang telah dijelaskan oleh kakak yang sebelumnya. Nah, di sini novel yang akan aku bahas kali ini tentang Bumi Manusia yang diterbitkan oleh Hasta Mitra Pengarang dari Pramudia Anantatur. Nah, pada poin pertama yaitu berupa kisah ulang. Yaps, benar sekali. Cerita ini merupakan kisah ulang atau recount tentang kisah Raden Mas Djokomodo yang kemudian ditulis ulang oleh Pram ke dalam karyanya yakni novel Bumi Manusia. Nah, kita lanjut ke poin kedua yakni menyajikan fakta. Ada fakta menarik loh di novel Bumi Manusia ini, di mana ternyata Minke sang tokoh utama, ya benar, karakter utama dalam novel Bumi Manusia, ternyata faktanya itu benar-benar kisah hidup dari Raden Mas Djokomono Tirto Adi Surjo pada tahun 1980 sampai 1918. Ia adalah seorang bapak pers nasional dan juga tokoh kebangkitan nasional Indonesia, yang dimana tokoh Minke ini digambarkan sebagai sosok yang melawan ketidakadilan pada masa abad ke-20. Ia bahkan memberontak warisan nenek moyangnya. Nah, kita lanjut ke poin yang ketiga. Pada poin ini yaitu menyajikan cerita masa lalu. Nah, benar sekali cerita ini merupakan cerita masa lalu karena menceritakan sebuah kisah di masa lalu yang pernah terjadi, yaitu kisah dua anak manusia yang meramu cinta di atas pentas pergelutan tanah kolonial pada awal abad ke-20. Bagian pertama dilatar belakangi kondisi sosial Jawa Timur di akhir abad ke-19, sedangkan bagian kedua dilatar belakangi kondisi Batavia di awal abad ke-20. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa cerita ini mengambil kisah yang pernah terjadi di awal abad ke-20 yang artinya itu terjadi sudah bertahun-tahun yang lalu. Berarti cerita ini menceritakan masa lalu, bukan? Sekarang kita lanjutkan ke bagian kronologi.
cerita Bumi Manusia ini merupakan cerita yang bersifat runtun. Ini mengisahkan tentang dua anak manusia yang meramu cinta di atas pentas pergelutan tanah kolonial pada awal abad ke-20. Ini adalah kisah dari Minke dan Annelies. Cinta yang hadir di hati Minke untuk Annelies membuatnya mengalami pergelutan batin yang tak berkesudahan. Dia pemuda pribumi, Jawa Totok, sementara Annelies merupakan gadis blasteran Indonesia Belanda, anak dari seorang nyai. Bapak Minke yang baru saja diangkat jadi bupati tak pernah menyetujui Minke dekat dengan keluarga Nyai. Sebab posisi Nyai saat itu dianggap sama rendah dengan binatang peliharaan. Karena Nyai Ontosoro merupakan seorang istri simpanan. Singkat cerita, Minke dan Annelies menikah, namun kabar buruk terjadi. Annelies jatuh sakit karena ia syok mendengar kabar bahwa ia akan dipisahkan dari ibunya dan akan berpisah dengan Minke, orang yang ia cintai. Para petani atau pekerja ladang yang bekerja pada Annelies dan Nyai melakukan pemberontakan lantaran tidak terima karena hukum Eropa, yaitu penghapusan hak pengasuhan anak oleh ibunya Annelies. Karena Nyai Ontosoro bukan merupakan ibu dari perkawinan sah, dan perkawinan secara Islam yang syah dilakukan oleh Minke dan Annelies dianggap tidak sah oleh hukum Eropa. Lalu Annelies mengalah dan ia memutuskan kembali ke Eropa. Kita lanjutkan pada poin terakhir, yakni berdasarkan imajinasi pengarang. Pada saat diwawancarai, Pram mengatakan bahwa salah satu cerita di novelnya yaitu tentang Nyai Ontosoro itu merupakan fiktif belakang saja, ucap Pram. Di mana pada novel itu mengisahkan tentang Nyai Ontosoro yang merupakan seorang simpanan yang dijual oleh ayahnya kepada Herman Malema. Akan hal itu, ia cukup menderita karena tidak memiliki hak asasi manusia yang sepantasnya. Namun, ia terus berusaha belajar agar ia bisa melawan kebodohan, kemiskinan, dan yang terpenting agar dia bisa diakui sebagai manusia. Hal itu merupakan imajinasi pengarang yang direka oleh pengarang dengan mengambil latar belakang pada zaman pemerintahan kolonial Belanda untuk menunjukkan betapa pentingnya belajar kepada pembaca. Pada bagian akhir ini merupakan cerita yang diangkat oleh Pram adalah masa kejadian antara tahun 1898 hingga tahun 1918. Masa ini adalah masa kemunculannya pemikiran politik etis dan masa awal periode kebangkitan nasional. Masa ini juga menjadi awal masuknya pemikiran rasional ke Hindia Belanda. Masa awal pertumbuhan organisasi-organisasi modern yang juga merupakan awal kelahiran demokrasi pola revolusi Prancis. Thinking of you, thinking of you.